FM Radio, Business and Entertainment Station. Oke sobat bisnis, tentunya masih bersama dengan Ika di sini dan juga Kak Ros di 101,1 FM Business and Entertainment. Nah Kak Ros, mungkin langsung aja nih ya Kak Ros ya. Boleh. Boleh ya, langsung Boleh. aja nih, karena mungkin sobat bisnis udah penasaran banget, mungkin yang lagi ngedengerin atau yang lagi nonton pengen tahu nih gimana sih solusi terbaik untuk kita, mungkin untuk sobat bisnis dan untuk beberapa orang yang mungkin lagi merasakan depresi atau merasakan gejala-gejala depresi itu sobat bisnis. Kak Ros, gimana nih Kak Ros, hal apa sih yang harus kita lakukan gitu kalau misalnya kita merasakan hal ini? Nah, pertama kita harus relax dulu. Santai gitu ya. Kita lakuin apa yang membuat kita bahagia. Bener. Kan kita di dalam tubuh kita tuh ada hormon bahagia kan. Jadi misalnya kita dengerin lagu, tapi jangan lagu yang sedih ya, tambah sedih gitu ya. Lagu yang happy ya Lagu tentunya yang Kak Ros ya. happy, yang bikin kita bahagia, mengenang sesuatu yang indah gitu kan ya. Terus kemudian makan makanan yang disukai, coklat gitu ya, es manis yang segar-segar gitu ya. Duh, jadi pengen tuh. Panas-panas gini. Nah yang kedua, kalau sudah seperti itu masih gitu ya, masih merasa ada tekanan gitu ya, itu olahraga fisik. Oh iya Lari gitu ya. Kalau nggak salah nih Kak Ros ya, ketika kita depresi, ini kalau nggak salah nih Kak Ros, Ika pernah dengar nih, ini nggak tahu benar apa enggak, makanya Ika mau nanya. Boleh. Kalau nggak salah ketika kita merasakan sesuatu, cara mengeluarkan racun-racun itu dengan nangis, kalau nggak olahraga, karena olahraga itu kan pasti mengeluarkan keringat ya Kak Ros ya. Iya. Jadi racun itu diibaratkan keringat kita. Kalau misalnya kita udah keringetan, udah capek, udah olahraga itu dan udah nangis gitu kan, itu kayak secara tidak langsung tuh keluar gitu ya Kak Ros. Masalah-masalah itu benar nggak sih Kak Ros? Iya, itu salah satu cara juga ya Kak Ros ya. Selain itu juga kalau kita emosi di dalamnya meledak gitu ya, entah sedih, entah marah gitu kan, ketika dikeluarkan dengan olahraga fisik, maka dia akan ikut keluar juga. Oh iya, Seperti itu. benar. Jadi disalurkan. Jangan nonjokin orang ya, maksudnya lari gitu ya, atau olahraga tinju atau pencak silat yang positif-positif aja gitu. Yang ketiga, itu berkumpullah dengan komunitas, berkumpul dengan orang soleh. Oh iya benar banget. Berkumpul dengan orang soleh gitu ya, sehingga mendapatkan pencerahan gitu. Berkumpul dengan orang-orang yang satu visi gitu, yang membuat kita merasa kita itu ada. Iya benar. Yang menerima kita. Yang menerima ya, kita. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang malah membuat kita terpuruk. Karena gambaran 5-10 tahun ke depan siapa kita itu adalah dengan siapa kita bergaul sekarang. Seperti itu. Ya benar banget ya Kak Ros ya. Apalagi kalau misalnya berteman dengan orang-orang yang negatif juga, ya susah juga untuk bangkit laginya ya Kak Ros ya. Jadi malah ya terpengaruh negatif juga ya Kak Ros ya. Kemudian kalau misalnya sudah agak reda gitu ya, merasa tekanannya tadi, depresi tadi, udah bisa agak makan gitu, konsentrasi gitu dan ya. nafsu lagi dan makannya. nafsu lagi gitu, tapi masih merasa sedih, masih ingat hal itu terus gitu ya. Buatlah perencanaan kita yang harus kita lakukan, yang harus kita capai, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Karena apa? Kita seperti itu karena kita merasa sudah tidak ada tujuan lagi. Oh iya, benar-benar. Jadi kita harus Kita membuat lupa bahwa ada orang tua yang sedang menunggu kita melihat kesuksesan kita, ya enggak? Bener banget Kak Ros. Kita dibully, kemudian bajunya jelek banget, bajunya kan harganya segitu. Anak sekarang kan julid-julid ya. Iya. Kepo gitu dengan apa yang dilakuin. Sebenarnya hal itu nggak boleh ya. Jadi sebenarnya orang itu ya udah terima dia apa adanya kalau sebagai teman gitu. Sehingga kita memperkecil kemungkinan untuk dia menjadi depresi tadi. Jadi harus membuat perencanaan, planning ya Kak Ros ya. Planning ke depannya seperti apa, kita mau menjadi apa, planning ke depannya seperti yang kita bicarakan minggu kemarin ya. Minggu kemarin. Kalau misalnya kita bingung terhadap peran kita sebagai remaja, kita harus buat planning gitu kan Kak Ros buat ya. planning, kita harus mencapai apa aja nih gitu. Berarti planning dalam kehidupan tuh ternyata penting banget ya Kak Ros ya. Penting. Kalau misalnya nggak ada planning ya, kalau kita bilangnya ibaratnya kan ya udahlah jalanin aja, ya itu sulit juga ya Kak Ros ya kalau misalnya nggak ada sesuatu hal yang mau kita tuju gitu. Kadang-kadang seperti ini, ketika kita sudah membuat planning gitu ya, tidak sesuai harapan kita, maka itu sebenarnya bisa fleksibel, diganti jadi plan B, plan C gitu ya. Iya sih. Terus kemudian kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, mungkin Allah ya
itu sudah mempunyai rencana yang jauh lebih baik gitu. Balik lagi. Yang tadinya misalnya jurusannya ngambilnya fisika, ternyata psikologi gitu ya. Pengalaman pribadi ya kan? Iya, ternyata Allah itu memilihkan jalan yang paling baik untuk hambanya. Jadi kita itu memang harus menjalani seperti air yang mengalir gitu ya, tapi terhadap kehendaknya Allah. Kalau kita sendiri dengan rencana kita sendiri, kita harus disiplin, harus mengikuti gitu. Misalnya goal dapat A, dapat IPK 4 gitu kan. Ya kita berjuang untuk itu. Setidaknya kalaupun turun dari 4 dapatnya 3,5, 3,6 gitu ya. Masih kumlot. Karena kan juga kadang apa yang kita mau itu belum tentu apa yang kita butuhkan juga ya Kak Ros ya. Iya benar banget Kak. Ya itu balik lagi ke tadi, karena ya pasti Tuhan juga punya rencana yang terbaik untuk kita ya Kak Ros ya. Walaupun planning kita mungkin gagal, ya udah deh. Ya itu tadi, bersyukur dan juga ikhlasin aja kalau misalnya planning kita mungkin apa ya gagal, tapi kan pasti di gagal itu ada evaluasi. Ada evaluasi dan juga pastinya ada hal-hal yang ternyata ini yang lebih baik ya untuk saya gitu kan. Benar banget Kak. Iya. Oke deh Kak Ros, nah ini kan karena segmen terakhir nih Kak Ros, ada nggak sih hal yang mau disampaikan untuk remaja atau juga untuk masa-masa dewasa awal nih Kak Ros untuk sobat bisnis? Oke. Ini untuk teman-teman ya, teman-teman remaja dewasa awal gitu ya, yang masih SMA, masih kuliah ataupun yang sekarang orang tua gitu atau akan menjadi orang tua gitu ya. Cobalah untuk empati ke orang lain, termasuk ke anak, ke siapapun itu. Jangan memaksakan sepatu kita ke mereka, dalam artian jangan memandang bahwa kita itu seperti mereka. Jadi permasalahan yang ada itu setidaknya tidak kita sepelekan. Siapapun itu yang mengalami masalah, kalau misalnya kita tidak bisa membantu, setidaknya jangan memperberat depresi mereka. Bantulah mereka dengan apapun yang kita bisa. Dengan tersenyum saja sudah bisa membantu. Alhamdulillah masih ada yang senyum sama saya. Misalnya seperti itu ya Kak. Oke nih Kak Ros. Ini Kak Ros, terima kasih banget nih Kak Ros udah mau datang lagi ke sini, dan pasti nanti kita bakal ketemu lagi ya Kak Ros ya di next episode ya. Jadi sobat bisnis harus pantengin terus, dan thank you banget juga untuk sobat bisnis yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan atau menonton kita nih ya. Oke deh sobat bisnis, kalau misalnya kayak gitu jangan kemana-mana, tetap di sini di 101,1 FM Business and Entertainment. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada hanya manusia yang mencoba ingin sempurna, berusaha memperbaiki segala kekurangan dan berusaha memaksimalkan adanya kelebihan. Berpikir untuk terus maju ke depan, menggapai semua yang ada di dalam angan-angan dan meraih kesempurnaan yang diinginkan.